Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razawati Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang emotional development. Yang pertama yaitu exploring emotion. Emosi adalah suatu perasaan atau pengaruh yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu keadaan atau interaksi penting bagi mereka. Respon emosional terjadi ketika masa bayi dan kanak-kanak sebagai sistem perubahan neurobiologis seperti menunjukkan rasa marah, senang, dan tertekan. Pengasuh berperan penting dalam regulasi neurobiologis emosi bayi, misalnya dengan menenangkan bayi ketika menangis. Pengasuh membantu bayi mengontrol emosi mereka dan mengurangi tingkat hormon stres. Pada tahun pertama bayi, ekspresi wajah orang tua seperti tersenyum, menangis, atau takut mempengaruhi bayi apakah mereka bisa mengeksplor lingkungan mereka dengan baik. Dan juga keluarga yang berfungsi dengan baik akan memasukkan humor dalam interaksi mereka. Dengan itu, anak-anak akan mendapatkan suasana hati yang baik. Jika anak sudah mendapatkan suasana hati yang baik, maka anak-anak cenderung akan lebih mematuhi arahan orang tuanya. Selanjutnya yaitu development of emotion. Perkembangan emosi dibagi menjadi dua, yaitu satu, primary emotion dan self-conscious emotion. Primary emotion yaitu emosi yang sudah ada pada diri manusia dan hewan. Emosi ini muncul pada 6 bulan pertama pertumbuhan bayi. Emosi ini seperti apa? Seperti terkejut, marah, gembira, sedih, dan sebagainya. Yang kedua yaitu self-conscious emotion. Emosi ini yaitu emosi yang membutuhkan kesadaran dan rasa, seperti rasa empati, rasa cemburu, rasa malu, dan sebagainya. Emosi ini muncul pada pertengahan tahun awal pertumbuhan bayi sampai 2 tahun awal pertumbuhan bayi. Sejak awal bayi memasukkan jari ke dalam mulutnya untuk menenangkan diri. Namun pada awalnya bayi membutuhkan pengasuh atau orang tua untuk menenangkan diri, seperti mengayun-ayunkan sebelum bayi tidur. Anak kecil seperti halnya orang dewasa mengalami banyak emosi selama sepanjang hari. Untuk mengalami emosi sadar diri seperti kebanggaan, rasa malu, dan bersalah, anak-anak harus dapat menyadari bahwa diri mereka itu berbeda dengan diri orang lain. Antara usia 2-4 tahun, anak-anak sangat meningkatkan jumlah istilah yang mereka gunakan untuk mengekspresikan emosi mereka atau menggambarkan emosi mereka, sedangkan anak-anak usia 4-5 tahun, mereka menunjukkan peningkatan kemampuan untuk mempertimbangkan emosi, dan pada usia 5 tahun, sebagian besar anak-anak dapat secara akurat memahami emosi yang dihasilkan oleh tantangan keadaan dan menggambarkan strategi apa yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi stres sehari-hari. Selanjutnya yaitu temperamen. Kelompokan temperamen berfokus pada perbedaan anak-anak yang pendiam, penakut, dan anak-anak yang mudah bergaul. Perubahan perkembangan temperamen semasa bayi. Pada usia 2 bulan, bayi menunjukkan kemarahan dan frustasi ketika apa yang mereka lakukan itu tidak membuahkan hasil. Anak-anak yang memiliki temperamen pada usia 3-5 tahun cenderung dapat menyesuaikan diri dengan baik ketika mereka dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki dengan temperamen berbeda ketika masa kanak-kanak lebih kecil kemungkinannya untuk melanjutkan pendidikan ketika mereka dewasa, sedangkan anak perempuan dengan temperamen berbeda ketika masa kanak-kanak lebih mungkin untuk mengalami konflik pernikahan ketika mereka dewasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.